kamu nanti akan bertemu dengan seseorang yang bisa membawa kamu menuju impian kamu. Di sini sih pasangan yang sama-sama merangkul, yang sama-sama berjalan bareng menuju impiannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Pisces di tahun 2021. Baik untuk Pisces yang single dan Pisces couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke readingnya. Hai teman-teman Pisces single, kita akan lihat ya bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan ngasih pesan semesta buat kamu. Jadi pastikan kamu nonton terus sampai habis. Dan buat teman-teman di sini kalau kamu belum subscribe channelku, kamu bisa subscribe dulu dan boleh juga follow Instagram aku di @journalinfinity. Oke? Dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. Aku punya Ten of Wands, The Hanged Unicorn, Ace of Wands, Five of Wands, The Tower, The Hierophant, King of Swords, Seven of Swords, The Lovers, dan Four of Cups. Oke, buat teman-teman Pisces di sini yang bisa aku lihat ya di 2021, sepertinya teman-teman di sini banyak yang masih harus berjuang untuk move on dari hal-hal yang pernah menyakiti hati kamu di tahun-tahun sebelumnya atau di beberapa waktu yang lalu. Kalau di sini yang aku lihat ya, ada rasa pesimis dari teman-teman Pisces untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Ada di sini teman-teman yang ngerasa berat banget langkahnya untuk menuju kisah cintanya, atau ngerasa sudah berjuang untuk mendapatkan perasaan atau hati seseorang tapi kok berat banget langkahnya. Dan juga di sini teman-teman banyak yang ngerasa, aduh teman-teman aku udah pada nikah, udah banyak yang happy dengan pasangannya, aku kapan ya kayak gitu. Sehingga di sini kamu ngerasa makin berat lagi langkah kamu ke depannya, makin berat lagi ketika orang-orang menanyakan kapan kamu nikah, kapan kamu bawa mantu buat orang tua kamu, bla 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 dan sebagainya, kayak gitu. Dan di sini sebetulnya yang aku lihat ya, ada banyak kesempatan di tahun 2021 di mana nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuat kamu jatuh cinta, atau seseorang yang jatuh cinta ke kamu, kayak gitu. Hanya saja di sini ada beberapa hal yang membuat teman-teman Pisces ini banyak yang masih belum mau melepas peluang-peluang yang ada. Jadi bisa aku katakan ada the tower moment di mana situasinya membuat kamu nggak yakin dan sangat-sangat pesimis dengan cinta, dengan siapapun orang yang datang di hidup kamu, kayak gitu. Dan sangat mungkin biasanya kalau begini sih ada hal-hal yang memang harus kamu sembuhkan di hati kamu. Mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami betapa pahit dan sakitnya mendapati sebuah kenyataan kamu diselingkuhi oleh seseorang, atau mungkin pacar yang kamu sayang-sayang selingkuh dari kamu, kayak gitu. Atau juga kamu jatuh cinta dengan seseorang tapi kamunya nggak kepingin berantem, ya gimana caranya kamu bisa berhubungan dengan seseorang tanpa ada konflik di dalamnya. Pasti ada konflik, mau kamu itu pacaran, mau kamu itu sebatas teman, mau itu bos kamu, teman kerja, yang namanya hubungan antara manusia pasti akan memunculkan konflik. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, kayak gitu. Makanya di sini ada banyak kecemasan kamu, ketakutan kamu yang membuat ketika ada orang yang datang yang kelihatan banget dia suka sama kamu, yang setulus itu hatinya sama kamu, kamunya ditawarin tapi kamunya aduh enggak deh, aku enggak dulu, kayak gitu yang bisa aku lihat. Dan sebenarnya banyak potensi dari kamu yang membuat kamu itu menarik di mata orang lain, yang membuat orang lain merasa hangat ketika bersama dengan kamu, yang membuat pesona kamu tuh memancar dengan sendirinya. Cuma di dalamnya kamunya merasa belum siap karena banyak hal di sini yang kamu takutkan, banyak hal yang kamu khawatirkan. Kamu ngerasa kamu di hubungan sebelumnya atau kamu ngerasa menjadi orang yang banyak berkorban di hubungan cinta. Kamu sudah mengorbankan banyak hal tapi kamu nggak mendapatkan selayak itu, kamu nggak mendapatkan kebahagiaan seperti yang kamu mau. Itu yang kamu rasa, kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini buat teman-teman Pisces yang
single kayak gitu. Jadi banyak sih alasannya di sini kenapa kamu ngerasa berat dan membuang-buang kesempatan yang datang di hidup kamu di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Ya, kamu ngerasa hidup kamu lagi banyak konflik, lagi berat, kamu ngerasa selama ini dikorbankan. Mungkin di sini sebagian ada yang masih terluka akibat cinta segitiga, akibat pertengkaran demi pertengkaran, dan ditambah lagi dengan the tower moment kayak gitu. Jadi meskipun ada cinta yang datang, rasanya hati kamu masih sangat-sangat tertutup, padahal peluangnya ada kayak gitu. Ya wajar sih. Jadi ya di sini intinya kamu harus sembuh dulu, menyembuhkan hati kamu dulu, healing lah prosesnya di 2021 ini. Itu yang bisa aku lihat. Lalu ada King of Swords, yang mana King of Swords ini adalah sosok yang dewasa, bijak. Ya, ketika dia berbarengan dengan The Hierophant juga kebijaksanaan. Dan di sini King of Swords ini adalah raja yang dia pinter ya secara logika. Jadi di sini kamu diminta untuk nggak hanya pakai logika, karena kadang cinta itu nggak bisa dihitung-hitung pakai rumus, pakai perasaan, tapi juga harus pakai logika. Jadi jangan logika aja tapi juga pakai hati, jangan pakai hati aja tapi juga pakai logika kayak gitu. Dan ya sebenarnya kamu tipe orang yang suka diperhatikan, suka disayang-sayang, suka dipuji kayak gitu. Cuma memang kamunya yang masih menutup hati. Cuma aku pengen lihat sih di sini, khusus buat Pisces lah, aku reading tambahan lagi potensi kedepannya di 2021. Bagaimana hati kamu kedepannya? Apakah kamu akan selalu patah hati di sepanjang tahun, atau ada sesuatu yang membuat kamu tersenyum dari reading kali ini? Yes, Ten of Cups, Five of Pentacles, Ten of Pentacles. Satu lagi deh, Eight of Wands. Oke. Jadi di sini sebetulnya ya di 2021 ini menjanjikan banyak hal buat teman-teman Pisces single terutama, karena di sini kamu dapat dua ten yang sama-sama indah sekali, yaitu Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Yang mana keduanya kebahagiaan yang luar biasa, yang mana yang satu kebahagiaan di perasaan, yang mana kamu nanti akan bertemu dengan seseorang yang bisa membawa kamu menuju impian kamu. Di sini sih pasangan yang sama-sama merangkul, yang sama-sama berjalan bareng menuju impiannya. Lalu di sini juga ada anak-anak unicorn, punya rumah, berbahagia di sana, dilimpahi rezeki, ada pelangi yang indah dan sebagainya. Lalu ada kartu Ten of Pentacles yang memungkinkan bahwa kamu ke depannya akan jadi orang yang sangat dibuka rezekinya di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, termasuk kestabilan perasaan, kestabilan hati. Sangat mungkin juga di sini kamu bertemu dengan orang yang akan membawa kamu ke kejayaan, menjadikan kamu sebagai orang yang berbahagia dengan keluarga kamu, pasangan kamu, punya anak, punya rumah dan sebagainya. Sama sih intinya di sini. Hanya saja memang ketika sakit hati itu ada, dua hal ini seperti tertunda buat kamu. Makanya di sini cepat-cepatlah sembuhkan diri kamu dari hal-hal yang sudah menyakitkan ini, karena potensinya besar ke depannya untuk kamu berbahagia. Cuma kamunya masih fokusnya di sini. Aduh, aku ini nggak secantik itu, aku nggak sekeren itu, gaji aku nggak gede, bla 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 bla, sehingga kamunya jadi nggak percaya diri dengan diri kamu sendiri, sehingga kamunya jadi lupa untuk mencintai diri kamu. Kamu di sini sering merasa kapan orang lain mencintai aku, gimana caranya orang lain mencintai aku, tapi kamunya lupa bagaimana caranya mencintai diri kamu. Kamu lupa menanyakan ke diri kamu sebenarnya mau kamu tuh apa, kamu pingin pasangan yang kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi di sini segera bantu diri kamu, segera bantu diri kamu untuk sembuh. Kalau kamu merasa butuh curhat ke seseorang, curhat. Butuh nangis aja, cerita ke keluarga, cerita. Atau kamu butuh diyakinkan oleh profesional yang berhubungan dengan percintaan, mungkin psikolog yang berhubungan dengan relationship, atau terapis yang berhubungan dengan relationship, silakan aja bantu diri kamu untuk mendapatkan kejayaan ini. Jangan terus-terusan terfokus ke sini, ke sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kamu pesimis, merasa paling jelek sedunia, merasa paling nggak hoki sedunia, padahal hoki kamu banyak, peruntungan kamu ada, menjadi orang yang paling nggak dicintai padahal yang mencintai kamu ada, tapi kamunya yang sering menolak dengan sendirinya kayak gitu. Jadi
Itu sih yang bisa aku katakan, peluang di 2021 ada. Tinggal kamunya harus segera menyembuhkan diri kamu untuk menjemput rezeki kamu di hal-hal yang berhubungan dengan cinta dan perasaan, juga di rezeki kamu di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Itu sih. Lalu di sini seperti janjiku tadi, aku akan ngasih juga pesan semesta buat teman-teman Pisces di sini di sepanjang 2021. Aku punya tuh kan, honestly is essential, embrace your emotion, lalu be supportive. Ya, ini konfirmasi sih teman-teman. Jadi tuh kan seperti aku bilang tadi, banyak orang yang datang ke kamu, banyak orang yang terpesona ke kamu, yang benar-benar tulus mencintai kamu, yang akan membawa kamu ke impian kamu. Tapi kamunya kayak, nggak mau kayak gitu, cuma noleh sebentar terus, nggak mau, aku mau party dulu, alias di sini kamunya masih belum bisa move on dari sesuatu yang menyakiti hati kamu. Padahal di sini dia sudah, ayo dong sama aku, akan aku kasih kebahagiaan, aku akan menjaga kamu, aku akan melindungi kamu, tapi kamunya belum mau kayak gitu. Jadi ya di sini ya nggak heran sih kamu diminta untuk segera untuk punya perspektif yang berbeda mengenai cintai diri kamu. Lalu mengenai emosi, ya seperti aku bilang tadi, karena di sini bebannya kamu sangat banyak ya. Udahlah the tower, berantem tentang perselingkuhan, beban hidup yang berat. Jadi kalau memang kamu butuh dibantu secara profesional, bawa diri kamu ke mereka. Bisa jadi itu adalah bantuan dari Tuhan buat kamu melalui tangan-tangan profesional ini. Atau kalau kamu ngerasa nggak punya uang kak, masih harus nabung, masih belum dapat kerja, ya udah. Kalau gitu bantu diri kamu dengan rilis alias me time bisa, atau kamu tulis segala kegundahan hati kamu di kertas kayak gitu, curhat ke teman kamu, nangis deh kalau perlu kayak gitu. Jadi emosi kamu yang terpendam itu bisa kamu keluarkan, bisa membuat pikiran kamu tenang lagi, untuk bisa mempertanyakan ke diri kamu, sebenarnya pasangan seperti apa yang kamu mau, sebenarnya pernikahan seperti apa yang kamu inginkan kayak gitu. Karena kalau kamu terus berkubang di hal-hal yang menyakitkan, kamu akan terus melihat bahwa kisah cinta itu menyakitkan, nggak ada bagus-bagusnya. Padahal cinta-cinta yang bagus ini siap menerima kamu kayak gitu loh. Jadi ya diperbaiki perspektif kamu mengenai kisah cinta, bahwa cinta itu memang kadang menyakitkan, betul, kadang menyakitkan, tapi juga lebih banyak membawa kebahagiaan buat kamu. Jadi optimis. Ketika kamu optimis dengan diri kamu, orang lain akan melihat optimis ini sebagai sebuah pesona dari kamu. Kayak gitu. Lalu be supportive. Di sini ya kamu harus berbaik hati ya, harus ada effort untuk menunjukkan bahwa kamu tuh peduli. Jadi kalau nanti memang ada orang yang datang dan kamu tertarik untuk kenal lebih jauh mengenai dia, ya kamu tunjukkan effort atau usaha kamu untuk mengenal dia. Kamu tunjukkan usaha kamu bahwa kamu tuh juga peduli dengan dia, bahwa kamu, rasa peduli kamu itu sebagai bentuk kamu tuh perhatian dan sayang ke dia kayak gitu. Jadi yang namanya cinta nggak bisa hanya diem aja terus berharap dia mencintai kamu diem aja berharap kisah cinta ini akan seindah dongeng-dongeng Disney gitu, nggak bisa, karena harus ada effortnya. Orang yang katakanlah langgeng menikah 60 tahun, 100 tahun pun ada effortnya, ada usahanya, dan pasti mereka juga mengalami yang namanya jatuh bangun, pasti pernah merasakan pahit-pahitnya, luka-lukanya bersama dengan pasangannya pasti, tapi juga bahagia kan kayak gitu. Jadi ketika mereka bahagia, kamu pun bisa merasakan bahagia yang sama dengan kisah kamu sendiri, dengan kisah yang akan kamu ukir sendiri, dengan bahagia buat kamu kayak gitu loh. Buat teman-teman Pisces di sini ya, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Jadi ya, buka hati kamu, healing, bantu diri kamu untuk percaya diri dan mencintai kamu, supaya orang lain lebih bisa menangkap rasa percaya diri itu sebagai sebuah pesona dari kamu. Oke, buat teman-teman Pisces, itu yang bisa aku reading dari kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik dari setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.
Hai teman-teman Pisces yang sudah berpasangan, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan memberikan pesan semesta buat kamu. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis. Dan juga kalau di sini teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe sebagai bentuk dukungan. Dan juga kamu bisa follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita bisa masuk ke readingnya. Punya Knight of Swords, the Hermit, the Devil, Queen of Cups, Queen of Wands, the Star, Nine of Swords, Six of Pentacles, Two of Pentacles, Nine of Wands. Oke, buat teman-teman Pisces di sini yang sudah berpasangan, yang bisa aku lihat di sini adalah sebagian teman-teman di sini ada yang merasa jomplang hubungannya, alias di sini nggak seimbang antara kamu dan dia. Di sini bisa jadi kamu ngerasa bahwa kamu memberi banyak perhatian buat dia, tapi dianya nggak memberikan sebanyak yang kamu berikan. Six of Pentacles kayak gitu. Jadi ya kadang kamu ngerasa aku tuh udah ngasih banyak, tapi ternyata yang aku dapatkan nggak seperti yang aku harapkan, atau perhatian aku yang banyak ini nggak dibalas dengan perhatian yang sebanyak itu juga. Kamu ngerasa dia semakin cuek, nggak peduli, nggak seperti yang kamu bayang-bayangkan kayak gitu, nggak seperti yang kamu ekspektasikan tentang dia kayak gitu. Cuma di sini aku lihat ada sebagian teman-teman Pisces di sini yang hubungannya nggak sehat di sini, dalam artian memang kamu yang sering ngasih sementara dianya cuek, kamu yang sering perhatian dianya entah kemana. Bahkan mungkin di sini kamu yang terang-terangan ngasih support dia di hal-hal yang berhubungan dengan materi, sementara dianya ya udah kayak gitu aja. Jadi bisa aku katakan di sini ada energi sebagian karena ini general, sebagian teman-teman Pisces di sini diporotin oleh pasangannya secara sadar nggak sadar kamunya kayak gitu. Sehingga aku katakan di sini ketika ada devil ini ada di sebuah reading mengenai asmara, ya ada sesuatu yang nggak sehat di hubungan kamu dan dia. Tapi yang namanya cinta ya begitulah. Meskipun kamu tahu kamu diporotin dan bagaimana, kamu ngerasa nggak bisa lepas dari dia meskipun kamunya terluka kayak gitu. Itu sih yang bisa kulihat sebagian, tapi ya ini hanya sebagian teman-teman Pisces. Tapi di sini lebih banyaknya sih merasa lebih ke perhatian yang nggak berbalas, lebih seperti kamunya sering peduli dengan dia, dianya cuek kayak gitu sih. Jadi kamu di sini menuntut sebuah keseimbangan di hubungan antara kamu dan dia kayak gitu. Lalu di sini ya seperti aku bilang tadi, kamu yang sering berjuang buat hubungan ini, kamu yang sering berjuang mati-matian lah di hubungan ini, sedangkan dia entah ngapain, entah di mana kayak gitu. Sehingga kamu di kedepannya semakin berpikir apakah hubungan ini bisa aku lanjutkan atau bagaimana. Karena di sini aku lihat dengan dia ini kamunya berbahagia. Kamu melihat bahwa dia ini meskipun tampak cuek dan nggak peduli sama kamu, bahkan sebagian di sini morotin kamu, kamunya ngerasa dengan dia ini kamu bertumbuh harapannya, besar harapan kamu ke dia, bahwa dia ini bisa memberi kamu bahagia walaupun ujung-ujungnya kamu juga yang terluka kayak gitu. Tapi ini sekali lagi sebagian teman-teman Pisces yang sudah berpasangan. Jadi di sini ya untuk yang bagian sini sih ya sebagian teman-teman Pisces ada yang di 2021 mengalami kemurungan, kecemasan, mulai memikirkan apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan ataukah kamu harus mengambil jalan untuk berani membebaskan diri kamu dari hubungan yang gak sehat ini. Kayak gitu yang bisa aku katakan. Jadi di sini butuh keberanian kamu. Keberanian yang sudah kamu pikirkan matang-matang untuk membuat sebuah keputusan yang nanti besar dampak dan efeknya buat kamu ke depannya. Kayak gitu yang bisa aku lihat di sini. Dan ya itu sih intinya. Jadi ya di sini terserah, karena di sini adalah hidupnya teman-teman Pisces sendiri, teman-teman yang paling mengerti bagaimana situasi hubungan kamu dan dia. Apakah akan dipertahankan ataukah kamu memilih untuk membebaskan diri kamu. Dan di sini sih yang bisa aku katakan, kamu punya potensi yang luar biasa sebagai orang yang bisa aku katakan seimbang antara feminin dan maskulinnya. Karena cups ini adalah
feminin, Wands ini lebih ke maskulin. Di satu sisi kamu bisa menunjukkan rasa perhatian kamu, penyayangnya kamu, pedulinya kamu, hangatnya hati kamu, kayak gitu. Kamu tipe yang merangkul, tipe yang bisa memberikan kenyamanan dari segi hati, kayak gitu. Makanya di sini kenapa kamu banyak ngasih perhatian, karena ya kamu sayang sama dia, kamu setulus itu sama dia, kayak gitu. Saking banyaknya malah dianya yang nggak memberikan sebesar itu juga. Dan di sini ada Queen of Wands, dia adalah ratu yang independen ya. Aku lihat di sini sih kemungkinan besar kebanyakan teman-teman Pisces di sini lebih memilih nanti akan menjadi sosok yang independen. Independen di sini alias ya kamu mengakhiri hubungan ini untuk menjadi diri kamu, untuk berbahagia lagi untuk hidup kamu, kayak gitu. Walaupun di sini sebagian aku lihat ada yang lebih memilih untuk break dulu. Dalam artian masih bersama tapi kamunya banyak berpikir apakah iya atau enggak kayak gitu. Tapi di sini sih ada juga yang masih melanjutkan hubungan ini, dan sebagian seperti aku bilang tadi berani untuk mengambil keputusan, sudahlah aku nggak bisa berlama-lama bersama dia yang menyakiti aku, walaupun aku cinta sama dia, tapi ketika lebih banyak sakitnya ya sudah, aku lebih memilih untuk independen alias putus dari dia, kayak gitu. Dan keputusan ini sudah kamu buat matang-matang, sudah kamu ngerasa kamu sudah berjuang, sudah memperjuangkan banyak hal di hubungan ini, tapi ternyata hasilnya nggak seperti yang kamu mau, ya sudah, mau nggak mau kamu harus menjadi sosok yang independen lagi ke depannya, kayak gitu sih. Dan memang di sini banyak Pisces yang bingung memilih antara iya enggak gitu, lanjut apa enggak kayak gitu sih. Dan ya kalaupun kamu merasa kamu harus lanjut, ya itu nanti akan menggali potensi kamu di hal-hal yang berhubungan dengan kasih sayang, karena kamu tipe yang sesayang itu. Kalau udah sayang, kamu sesayang itu, kamu akan memberikan segala-galanya buat dia, kayak gitu. Yang mana kadang segala-galanya buat dia ini membuat kamu terluka, membuat kamu jadi melupakan tujuan hubungan ini kemana sih, kayak gitu. Sekedar punya pacar aja atau nanti hubungan yang lebih serius, kayak gitu, hubungan yang kamu harapkan menuju pernikahan, kayak gitu sih intinya ya. Dan ya di sini ya aku bisa katakan ada banyak memang ombak yang akan datang di hubungan percintaan kamu, tapi aku lihat kamu di sini banyak yang lebih stabil sih di sini. Walaupun banyak badai menerjang, tapi kamu bisa menjadi ratu cangkir yang akan ada di pinggir pantai, meyakinkan diri dan mengusahakan supaya badai ini segera berlalu dan kamu bisa menikmati di pinggir pantai yang cerah dan indah lagi, kayak gitu sih intinya ya teman-teman Pisces. Jadi kalaupun di sini kamu memutuskan untuk tetap lanjut, ya silahkan aja. Dan kamu ngerasa hubungan ini masih ada harapannya, silahkan diperjuangkan, nggak apa-apa. Kamu yang paling mengerti hubungan ini. Dan kalaupun kamu ngerasa kamu harus memutuskan hubungan ini, ya sudah. Itu akan menjadi sebuah pelajaran buat kamu ke depannya. Supaya kamu tidak dibersamakan lagi dengan orang yang ya membuat kamu bukannya makin bahagia tapi makin menderita, kayak gitu ya. Jadi ya itu yang bisa aku katakan mengenai hubungan teman-teman Pisces ke depannya. Jadi kalaupun kamu ngerasa kamu lelah dengan hubungan ini dan merasa aku pengen istirahat dulu, ya silakan. Pengen lanjut silakan, pengen putus ya silakan aja. Tapi yang pasti di sini dari hubungan ini kamu nanti akan melihat betapa kamu menjadi sosok yang sangat kuat di sini. Kamu bisa mandiri walaupun tanpa dia. Dan juga kamu di sini bisa melihat betapa kuatnya kamu bisa menyayangi orang yang orang lain belum tentu bisa menyayangi dia sebesar sayang kamu ke dia ini. Kayak gitu yang bisa aku lihat ya. Jadi ya, kalau memang ada kecemasan dari kamu sembuhkan, kamu temukan sumbernya, dan ya teruslah punya harapan dan berbahagia di 2021, karena setiap orang pasti akan mengalami momen ini, momen cemas, takut akan hidupnya, khawatir dengan hubungannya, tapi mau nggak mau itu menjadi sesuatu yang harus kamu perjuangkan, kayak gitu. Dan sekarang aku akan masuk ke pesan semesta buat teman-teman Pisces di sini seperti janjiku tadi. Apa pesan semesta untuk teman-teman Pisces yang menghadapi situasi ini di 2021? Aku punya choose love, express love through gift, simple act of kindness. Lalu satu lagi lah ya buat kamu, miracles and blessing. Kalau di sini sih yang bisa aku lihat ya, kalau memang nanti teman-teman lebih memutuskan untuk menyelesaikan hubungan ini, ya
ya silakan aja, karena di sini kamu disarankan untuk memilih cinta. Memilih cinta di sini nggak hanya memilih pasangan kamu, orang yang kamu cintai, tapi juga di sini memilih cinta bisa mengartikan untuk memilih diri kamu. Utamakan untuk mencintai diri kamu sendiri, karena pasangan yang nggak bisa respect ke kamu, pasangan yang nggak bisa mencintai kamu selayak itu, apakah kamu bisa bertahan dengan dia sampai nanti puluhan tahun ke depan kayak gitu. Jadi di sini pilihlah cinta, dan dengan situasi hubungan yang seperti ini kamu diingatkan untuk mencintai diri kamu, karena satu-satunya orang yang bisa mencintai kamu setulus itu adalah diri kamu sendiri kayak gitu ya. Dan juga di sini, kalau di sini lebih kukatakan sih lebih bisa memberikan hadiah atau katakanlah perhatian ke diri kamu. Kamu tanyakan ke diri kamu, apakah kamu yang tadinya memberikan sebanyak itu buat dia, apakah kamu sudah memberikan sebanyak itu juga buat diri kamu kayak gitu. Jadi ya jangan sampai kamu terus ngasih, kamunya malah merasa capek, karena yang namanya hubungan cinta nggak bisa satu pihak aja yang berjuang ya, selalu ngasih, berjuang, sementara ketika satu pihak hanya diem aja, nggak ada tindakan nyata, nggak ngasih apresiasi apapun, ya itu bukan berjuang namanya. Itu sih namanya dia mau enaknya sendiri, sementara kamunya nanti akan capek di hubungan ini. Jadi coba dipikirkan lagi, itu sih intinya. Tapi sekali lagi keputusan akhirnya di tangan kamu ya, karena kamu yang paling mengerti hubungan ini. Lalu di sini kebaikan kecil yang akan bisa memberikan kebahagiaan di sekeliling kamu. Di sini aku lihat kamu udah sangat berbaik hati, sudah memberikan banyak hal di hubungan ini, sehingga ya sekali lagi bagaimana kamu bisa memberikan cinta ke diri kamu sendiri. Karena ya bisa aku katakan kalau di sini adalah satu perhatian kecil, sebuah kebaikan, maka kamu ingat-ingat lagi seberapa banyak kebaikan yang sudah dia berikan ke kamu. Dalam artian gini, kita nggak boleh mengingat-ingat nggak boleh mengingat-ingat kebaikan yang kita kasih ke orang lain, tapi kalau situasinya kayak gini ya kamu bisa menimbang-nimbang lah ya, seberapa cuek dia, seberapa besar yang sudah kamu perjuangkan buat dia. Lalu di sini ada miracles and blessing. Sebetulnya di hidup kamu ada banyak keajaiban dan berkah yang datang kalau kamu ada di tangan yang tepat kayak gitu sih. Tapi ya di sini kalau kamu merasa di hubungan ini kamu merasakan banyak keajaiban dan berkah dan kamu ngerasa happy, ya silakan aja dilanjutkan, karena ya setiap orang bisa berubah, tapi yang bisa mengubah diri sendiri adalah dirinya. Jadi kalau kamu di sini merasa aku ingin mengubah dia, aku dengan cintaku bisa mengubah dia, ya setiap manusia punya batasan yang mana kamu bisa sangat-sangat capek kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kamu ingin bertahan silakan, kalau kamu ingin selesai ya selesai silahkan, karena ini hidup kamu. Aku hanya bisa membacakan, dan ya sekali lagi apapun keputusan kamu nanti, semoga itu yang terbaik buat kamu ke depannya. Dan ya sekali lagi aku katakan bahwa sebelum kamu memberikan cinta yang banyak ke orang lain, kamu juga harus mencintai diri kamu sendiri. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku lihat. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh kamu komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.